Halo, assalamualaikum Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di My Stories, The Stories of Surya Cynthia. Stories of Surya Cynthia live IG Episode keempat. keempat. Nah, kita di sini bikin ini supaya kita bisa berbagi dan menginspirasi dan juga lebih saling mengenal lagi antara kalian yang di sana dan kita. Ya, berbagi cerita, berbagi inspirasi, apalagi zaman sekarang ya. Ini saat-saat sekarang nih, saat kita di rumah aja, physical distancing, masih dalam ujian, ya salah satunya ini. Walaupun di rumah aja kita tetap berbagi manfaat gitu. Oke, tema hari ini apa, Papa? Tema hari ini adalah tentang prematur. Yes, kupas Ya. tuntas kelahiran prematur. Jadi alhamdulillah kita diberkahi Ya. setelah penantian panjang, Tatiana dan Bima, buah hati kami. Tapi setelah kelahiran juga kita diberikan ujian lagi, yaitu anak-anak harus di ruangan NICU. Itu karena mereka prematur. Terus Bima itu Tatiana 2 minggu. Ya. Bima itu 1 bulan 3 hari, total 33 hari. 33 hari. Iya, Jadi 33 hari. kenapa prematur? Karena waktu itu kelahiran saya ada sedikit masalah. Banyak ya itu ya. Sedikit atau banyak. Ada preeklamsi sehingga di usia kehamilan 33 minggu saya melahirkan satu kondisi yang pasti kalau semua orang mengalami preeklamsi itu yaitu dikasih pilihan, dan kalau bisa salah satu solusinya adalah dipercepat kelahirannya. Nah, dipercepat kelahiran berarti beresiko otomatis kondisi kelahirannya adalah prematur. Gitu. Oke. Tapi nggak apa-apa. Dokter selalu bilang tenang aja, tenang. Ya. Sekarang kecil, kita gedein di luar. Ya. Lalu waktu itu Dokter Ivan, saya ingat banget kata-katanya itu. Tenang aja Sur, udah relax. Kita gedein di luar. Pokoknya yang pasti yang harus selamat adalah Cynthia dan anak-anak, itu harus selamat. Gitu. Jadi itu jadi prioritas kita semua lah gitu. Ya. Nah, jadi memang kondisi itu membuat kita emosinya naik turun. Pada saat sudah punya anak bahagia gitu ya, ternyata anaknya masih harus NICU. Kita pulang ngelihat baby crib yang kita bikin, bayinya nggak ada. Kita pulang tuh nggak bawa anak kan, Nggak bawa karena anak. dua-duanya masih di sana. Dan Banyak deh gitu ya, udah gitu mompa ASI, ayo ASI, kirim setiap hari bolak-balik. Sementara karena anak 2 kan, jadi kondisinya memang harus cepet gitu. Itu emosi lagi. Pasti juga ibu-ibu yang di rumah pernah mengalami ini, di mana kok air susunya kok kurang banyak nih, akhirnya dipijitin sama suaminya gitu. Terus saya bolak-balik ke sana. Yang paling kasihan lagi ada lagi, waktu itu Tatiana 2 minggu udah pulang, Bima belum kan ya. Dalam satu ruangan NICU itu ada 5 bayi. Setelah 3 hari kemudian 4 bayi itu pulang. Jadi Bima sempat ada masanya Bima sendirian di satu ruangan besar, dia di pojokan sendirian, ditemani sama suster lah. Tapi suster nggak bisa 24 jam di situ kan, pasti ada keluar. Wah, itu saya sedihnya luar biasa, sedih banget. Sampai saya bilang sama Bima waktu nganterin susu, jagoan, papa akan kesini setiap hari, papa akan cerita apapun yang papa alamin hari ini, mau itu capek di syuting, mau itu apapun, papa akan cerita. Papa akan temenin kamu sambil kamu minum susu ya. Itu buat saya itu sedih banget waktu itu. Jadi ngelihat Bima di pojokan sendirian di satu ruangan besar, sendirian di ruang NICU itu dengan alatnya tetot. Wah, itu luar biasa deh rasanya sebagai seorang orang bapak ya, lihat kondisi anak seperti itu. Tapi alhamdulillah kita laluin sama-sama ya, kita saling menguatkan. Alhamdulillah sekarang semuanya sehat. Yes. Hari ini kita akan lebih kupas tuntas lagi momen-momen dulu ya, jadi akan banyak flashback. Dan saya bersyukur sekali pada waktu itu kita juga akhirnya belajar cepat untuk mencari informasi yang terbaik untuk situasi pada waktu itu. Bagaimana
kita sebagai orang tua yang mempunyai anak terlahir prematur itu harus apa nih tindakan-tindakan selanjutnya pada saat itu ya. Nah, hari ini bersyukur sekali kami bisa mengundang teman tamu Dokter Agung. Beliau adalah founder dari Komunitas Prematur Indonesia. Itu. Jadi Komunitas Prematur Indonesia ini tentunya kami di sini yang berkumpul adalah para orang tua yang mempunyai riwayat kelahiran prematur dan didedikasikan untuk mengedukasi setiap orang yang membutuhkan informasi tentang prematur. Ya, dan juga memberikan semangat ya. Yes, tentunya. Karena masih banyak sekali masyarakat yang mungkin belum mengetahui detail seperti apa sebenarnya penanganan untuk kelahiran prematur itu. Gitu. Nah, perkenalan, mau cerita sedikit perkenalan dulu saya dengan Dokter Agung adalah dulu pada saat ulang tahunnya Tatiana Bima tuh, yang ingat ya, yang pertama. Oh, yang di mana? Yang kita sempat mengumpulkan kado ulang tahun. Untuk teman-teman bayi prematur ya gitu. Terus kemudian saya didampingi oleh Dokter Agung, kita sama-sama ke ruangan NICU di RSCM gitu. Waduh, itu waktu itu sempet baper lagi tuh, nangis. Oke, kita langsung aja. Ini udah lama nggak ketemu sama Dokter Agung. Ya, tapi jangan salah juga yang Dokter Agung ini. Yes. Selain dia founder dan juga dokter yang luar biasa, dia juga sekarang lagi di barisan depan loh, yang dalam penanganan COVID ini. Oh iya betul. Dia di garda Masya depan Allah, loh. Dokter Agung ini salah satu tim dokter yang bertugas di garda depan untuk COVID-19 ini ya. Wow, istimewa sekali Dokter Agung bergabung bersama langsung dengan Komunitas Prematur Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mbak Cynthia, Mas Surya? Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik. Ya. Ini terima kasih banget loh sebelumnya karena kami dengar Dokter Agung kan juga sekarang bertugas untuk tim dokter untuk menghadapi COVID-19 ini ya, Dok ya? Di garda depan lagi. Ya betul. Di rumah sakit mana dokter sekarang lagi bertugasnya? Kita di sebuah klinik di daerah Jakarta Timur, itu masih melayani pasien-pasien. Jadi semua datang itu kita tidak tahu kan mana yang sakit gitu. Kita harus proteksi diri ya, supaya bisa tetap melayani gitu ya. Kalau sekarang perkembangan itu gimana? Menurut dokter gimana? Yang dari lapangan ya? Perkembangan dari pandemi ini gimana, Dok? Ini sepertinya sih ya masih meningkat ya, trennya masih meningkat, makanya kita semua tetap berhati-hati dan waspada karena ini belum selesai nih, tampaknya belum ada tanda-tanda mereda. Jadi buat teman-teman semua kita sama-sama lah tetap jaga-jaga diri, kesehatan keluarga sendiri gitu supaya tetap sehat di masa-masa seperti ini ya. Ya, kita sama-sama berdoa ya, misalnya kondisi sekarang kita nggak tahu nih ya berapa lama untuk kembali normal lagi ya. Gitu. Mudah-mudahan pokoknya ini tugas Dokter Agung di sana dilindungi ya Allah ya untuk Dokter Agung sehat selalu. Amin, terima kasih. Untuk tenaga medis yang lain juga sama-sama. Ya, semua tenaga medis yang bertugas di garda depan. Ya. Oke, Dok, hari ini tuh kita terima kasih ya sekali lagi meluangkan waktunya di sela tugas. Hari ini kita tuh akan ngobrol kupas tuntas kelahiran prematur. Ya, kupas tuntasnya kita akan ngambil poin-poin pentingnya gitu ya, Dok ya. Iya, betul. Dan tentunya salah satu yang aktif memberikan edukasi, informasi yang sangat penting tentang prematur itu adalah Dokter Agung dan tim Prematur Indonesia. Gitu. Karena saya pun terus terang sampai sekarang tuh, Dok, karena mungkin banyak yang tahu saya punya riwayat kelahiran prematur, suka banyak nanya. Aku kadang suka coba cek Prematur Indonesia gitu aja karena memang sangat banyak sekali informasi yang diberikan oleh Prematur Indonesia. Dokter Agung ini juga punya
ya, putri ya dok ya? Iya, anak pertama saya, seorang putri, lahirnya prematur juga. Usia kehamilannya saat itu 26 minggu 1 hari, berat lahirnya 800 gram. Dan 800 dirawat, ya, dirawat di rumah sakitnya 93 hari. 93 hari? Lumayan. Iya, 93 hari. Bima aja waktu itu 33 hari. Kami sudah rasanya udah kayak naik roller coaster sekali. Betul. Mungkin Dokter Agung bisa sharing cerita sedikit waktu pada saat itu, Dok? Iya, betul sekali. Itu memang membuat saya dan istri terutama ya, ini memang mirip ya, tadi seperti cerita yang disampaikan Mbak Sinti dan Mas Surya. Kita sama-sama shock pada awalnya ya, kita takut, sedih gitu ya, nangis. Tapi kan kita harus bangkit ya. Kemudian saya juga sebagai dokter harus cari informasi juga, persis itu. Kita cari informasi. Tapi ketika kita baca tuh malah tambah khawatir, malah tambah ketakutan. Karena kita tahu ini ada risiko ini, gitu. Apalagi kebetulan kasusnya Nadira dulu, anak saya ini 26 minggu kan termasuk prematur ekstrim yang risikonya lebih tinggi gitu kan. Jadi kita sempat, ya istri saya juga cukuplah bersedih gitu ya, saya juga harus mendukung gitu supaya dia tidak bersedih. Nah kemudian kita semuanya kita kombinasikan dengan konsul ke dokter sambil kita cari informasi secara mandiri. Kemudian dari situlah kita akhirnya bisa kumpul nih sesama para orang tua untuk membentuk komunitas prematur Indonesia ini, seperti itu. Oke, jadi itu yang melatar belakangi ya, Dokter Agung akhirnya membentuk komunitas ini. Oke dok, ini saya mewakili teman-teman yang mungkin masih awam ya, karena kemarin juga banyak titipan pertanyaan Dokter. Sebenarnya kalau kita bisa nggak sih bertanya bahwa sebenarnya apa penyebab dari kelahiran prematur itu, bisa dicegah atau enggak gitu? Ya, jadi dari faktor-faktor risiko ini kita bisa menilai ada nggak kita kemungkinan mengalami kelahiran prematur. Ada yang bisa kita cegah, tapi juga ada yang tidak bisa kita cegah. Nah, faktor yang tidak bisa dicegah itu kan seperti kita nih yang sudah pernah mengalami ya sebelumnya, ada riwayat kelahiran prematur sebelumnya. Mungkin yang menyimak juga banyak nih yang melihat dan punya riwayat juga sebelumnya. Ini satu faktor tidak bisa dicegah. Sudah berlalu ya, sudah terjadi. Kedua, jadi kalau yang sudah punya riwayat sejarah bisa ada kemungkinan terjadi lagi, dok? Iya, betul. Dia punya risiko yang lebih, meskipun tidak sampai signifikan sekali, tetapi berbeda dengan yang tidak punya riwayat kelahiran prematur. Makanya kita juga dengan adanya riwayat seperti ini, para orang tua yang ingin memiliki anak kembali, kita tuh lebih hati-hati. Nah, yang riwayat keguguran juga sama tuh, riwayat keguguran juga, terus riwayat dalam keluarga, mungkin ibunya dulu ya, neneknya dulu ada lahir prematur. Meskipun ini masih ada perbedaan pendapat, tapi kita bisa melihat ini sebuah faktor risiko tidak bisa dirubah ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang kita bisa coba lihat tadi seperti persis ini yang paling sering terjadi, salah satunya adalah preeklamsia tadi seperti yang disampaikan oleh seperti saya. Ya Mbak Sinti mengalami itu ya. Itulah yang cukup sering dialami menyebabkan kelahiran prematur. Selain itu ada juga ketuban pecah dini. Ya, kemudian ada infeksi ini diinfeksi organ kandungan ataupun infeksi saluran kemih dan infeksi lainnya. Juga penyakit kronis, misalkan punya hipertensi, ada diabetes, ya, yang seperti ini juga lebih beresiko. Kemudian juga mengenai usia gitu. Kadang-kadang di Indonesia ini banyak yang usianya terlalu muda, udah punya anak di bawah 18 tahun. Nah, ini termasuk resiko. Atau usianya yang sudah terlalu tua, lebih dari 40 tahun, itu sudah termasuk resiko. Kemudian terlalu muda beresiko, terlalu dewasa matang juga beresiko ya dok ya. Yang terlalu dekat, ya ini kan kadang-kadang baru punya bayi prematur, kemudian ingin kembali memiliki anak kembali ya, itu setidaknya kita berikan jarak dulu, itu setidaknya 18 bulan. Kalau kurang daripada itu lebih berisiko. Kemudian jarak yang terlalu panjang juga berisiko, di atas 7 tahun misalkan jaraknya, mungkin anak pertamanya sudah besar, terlalu jauh, nah kemudian itu juga meningkatkan risiko. Masalah pada plasenta seperti plasenta previa, solusi plasenta ini bisa dideteksi oleh dokter, juga masalah pada organ kandungannya, yaitu seperti inkompetensi serviks ya, yang dikatakan seperti mulut rahimnya lemah gitu ya. Kemudian adanya juga paparan terhadap rokok, misalkan sebagai perokok pasif nih kan, Indonesia kan juga banyak nih yang ibu rumah tangga, kemudian suaminya
Nah, misalkan seperti itu adalah beberapa faktor yang kita ketahui. Ini bisa saling berperan satu sama lain. Bisa jadi ada beberapa faktor bersamaan. Atau bisa juga kita nggak benar-benar tahu nih apa gitu kan. Nah, misalkan kalau saya sendiri kasusnya tuh infeksi kebetulan. Jadi infeksi saluran kemih berulang. Akhirnya itulah yang menyebabkan faktor risiko di kehamilan, penyebab kelahiran prematur. Seperti itu ya. Ya, oke. Ketika akhirnya kondisi prematur itu sudah di depan mata, terjadi biasanya kan orang tua kami pasti nomor satu sikapnya panik ya dok ya. Waduh ini seperti apa? Betul. Tentunya dari rumah sakit langsung memberikan petunjuk untuk masuk ke ruangan NICU. Tapi banyak juga yang teman-teman tuh DM ke saya tuh ketika di dalam NICU mereka juga sebenarnya belum tahu nih apa yang harus mereka lakukan. Nah, kira-kira seperti apa itu, Dokter Agung, di situasi seperti itu ketika kita udah berhadapan dengan kelahiran prematur? Ya, ini seperti kembali lagi perasaan kita ya sebagai orang tua, kita punya ketakutan, cemas, khawatir. Saran saya yang terbaik saat pertama kali kita mengalami banyak berdoa, karena itu yang paling bisa menguatkan diri kita. Ya, sebagai orang tua, ibu, bapak, kita balik berdoa. Saya merasakan sekali itu benar-benar tidak lepas, selalu berdoa setiap hari, setiap sholat saya untuk anak saya itu, gitu, keselamatan dia, kesehatan dia. Nah, itu nomor satu, karena psikis kita tuh sangat berpegang peran penting. Yang kedua, kita pahami bahwa dengan itu sudah ada di rumah sakit, ya sudah ada di NICU, berarti kan sudah ada tim dokter. Otomatis kita percayakan kepada tim dokter ini yang merawat, karena mereka sudah punya bagaimana cara penanganan bayi prematur saat di dalam NICU. Sedangkan kita sebagai orang tua mungkin kan nggak bisa masuk ke dalam ya, terbatas gitu ya. Mau megang nggak bisa, mau menggendong juga nggak bisa, seperti itu. Yang kedua adalah percayakan kepada tim dokter yang merawat dan tetap berkonsultasi. Kalau kita kadang-kadang mungkin dengan dokternya papasan-papasan aja ya, kita usahakan, dok saya mau konsultasi dong dok gitu, gimana kabar anak saya hari ini gitu, biar sewaktu ada perkembangan apa dia bisa infokan ke kita, apakah itu sedang baik atau mungkin sedang roller coaster tadi yang naik turun seperti itu kan. Nah kalau lebih memungkinkan mungkin ada rumah sakit yang sudah cukup memfasilitasi, kita tuh sebetulnya memungkinkan untuk melakukan perawatan metode kangguru. Ya, jadi ada rumah sakit, iya betul. Mungkin di NICU kalau belum stabil ya belum bisa ya, karena kan khawatir ya masih naik turun kritis ya. Tapi kalau misalkan sudah cukup stabil, itu bisa dilakukan perawatan metode kangguru. Ini manfaatnya banyak sekali untuk bayinya. Jadi semakin sering itu semakin bagus, dan minimal kita 1 jam gitu lakukan perawatan metode kangguru ini. Jadi orang tua bayi prematur langsung ingat itu. Nah kemudian juga saya yang terjadi waktu itu ya kita persiapkan ASI ya, karena kan memang harus seperti tadi ya mengantarkan ASI gitu ya, orang tuanya harus move on nih cepet gitu ya, kita harus memerah ASI ya, kemudian disiapkan, disampaikan kebersihannya, kemudian diberikan kepada anak yang sedang dirawat. Jadi kurang lebih sih tadi ada beberapa hal yang itu yang bisa dilakukan selama masih di dalam ruang NICU seperti itu. NICU ya. Banyak juga yang seperti ini dok. Jadi ketika di situ kan kadang-kadang mungkin ada sebagian rumah sakit yang tidak aktif memberikan kurang aktif memberikan informasi tentang bahwa untuk orang bayi prematur itu betapa harus dia melakukan beberapa screening yang penting untuk di tahap awalnya ketika kelahiran. Nah itu seperti apa dok? Jadi apakah kita yang juga harus aktif bertanya, atau mungkin Dokter Agung bisa menjelaskan di sini teman-teman tahu sebenarnya basic screening apa saja yang harus dilakukan ketika bayi prematur lahir? Yes. Iya betul. Jadi sebetulnya screening ini kan ada juga pada bayi cukup bulan ya, selain juga pada bayi prematur. Nah pada bayi prematur ini lebih banyak. Iya. Seperti contohnya nih screening hipotiroid itu dilakukan dua hari atau sampai 3 hari. Jadi baru awal-awal tuh kita cek. Tapi kadang-kadang kalau misalkan belum sempat ya bisa agak ditunda sedikit, tapi tidak boleh terlalu lama tuh screening hipotiroid ya, itu di rumah sakit dicek darah. Nah yang kedua adalah screening pendengaran. Biasanya juga ini kan masih dirawat ya sudah biasanya sebelum pulang dia akan dicek pendengarannya, dipasangkan mungkin Mbak Sintia dan Mas Surya pernah tuh ngeliat ya, terjadi 5 dicek gitu ya pendengarannya, dipasang alat nggak lama. Iya betul. BERA dan OAE itu ada 2 jenis pemeriksaan.
ya OI dan BERA ini wajib gitu untuk dikerjakan. Itu mestinya dikerjakan saat di rumah sakit. Nah, kemudian yang terkait juga dengan kasus yang cukup sering kita concern ya, kebetulan juga cukup kita khawatir kalau sampai terjadi ROP, jadi screening penglihatan ya. Ini dia mungkin juga dijalankan juga oleh Bima ya, terutama ya. Ini karena memang risiko-risiko pada bayi yang semakin kecil lahirnya, terutama yang di bawah 32 minggu, itu yang lebih berisiko. Walaupun di antara 32 sampai 36 ini punya risiko ya, cuman mungkin lebih besar di 32 minggu ke bawah. Kemudian yang di bawah 1.500 gram, itu lebih berisiko lagi. Nah, ini screening ROP kan di usia 2 minggu atau 4 minggu, ya kita harus on time, nggak boleh ketinggalan waktunya, nah, gitu, seperti itu. Nah, screening lain yang bisa terjadi dilakukan di rumah sakit itu USG kepala. USG kepala ini untuk mencegah ya kelainan pendarahan tidak gitu pada otak. Ya, ukuran juga bisa dilihat dari sana. Nah, yang lain otomatis juga mungkin ada ronsen, itu untuk melihat paru-paru, terus kemudian melihat sistem pencernaan. Itu biasanya di hari-hari pertama sudah dilakukan, biar terlihat nih, ada masalah tidak di paru-parunya, di pencernaannya, seperti itu. Jadi, sebetulnya sih, kalau rumah sakitnya ada fasilitasnya, ya itu mestinya dikerjakan semua. Kadang-kadang masalahnya kan tidak selalu semua rumah sakit punya kan, jadi akhirnya perlu dirujuk, ya. Saya juga sama, sempat juga kita periksanya di rumah sakit luar, dibawa pakai ambulans gitu, ke rumah sakit yang kira-kira jarak ya 10 km, kemudian kita periksa di sana untuk eko jantung waktu itu ya, balik lagi gitu kan, seperti itu kira-kira. Jadi screening ini jangan sampai terlewat dan coba ditanyakan ya bagi para orang tua yang mudah-mudahan bisa dilakukan segeralah, tidak ditunda seperti itu. Ya untung waktu itu kita dapat dapat penjelasan dan informasi dari rumah sakit yang menangani Bima dan Tatiana dengan jelas. Ya. Jadi di screening sekali. Jadi abis ini. Saya bilang oh banyak sekali gitu. Sampai akhirnya ketahuan Bima kena APROP, kondisi APROP. Oh iya. Harus sesegera mungkin. Iya. Jadi untung ketahuan cepet sih. Nah, mumpung ada dokter gitu. Tadi ada nanya soal. Iya, jadi gini dok, banyak nih teman-teman yang mungkin mengikuti IG kami, ya kan mungkin kurang mengerti. Ini kenapa kok Bima pakai kacamata? Kami sudah jelaskan kan, ini kondisi salah satu yang Bima dapat karena dia terlahir prematur. APROP tadi. Mungkin dokter bisa bantu memberikan informasi sebetulnya ROP itu apa sih dok? Iya, jadi ROP ini nama kepanjangan kan retinopathy of prematurity, masalah pada pembuluh darah yang ada di retina akibat dari kelahiran prematur. Jadi yang mengalami memang bayi-bayi prematur nih. Kalau bayi cukup bulan nggak mengalami, ya kan? Ini terjadi pada bayi prematur. Nah, ya makanya ini terjadinya karena pertumbuhan pembuluh darah itu belum matur, ya belum sampai ke ujung. Jadi dia itu kan mulai dari tengah itu ya, kemudian mulai ke samping, ke tepi. Nah, ketika dia lahir, belum sampai ke tepi, sudah lahir. Nah, inilah yang membuat pertumbuhannya berada di luar kandungan yang berisiko menjadi pertumbuhan tidak normal. Kalau pertumbuhan tidak normal terjadi, ya, yang terparah adalah grade-nya meningkat, ya, stage-nya meningkat. Ya, itu kan ada stage 0, ya, masih nggak masalah. 1, masih diobservasi, 2, masih dilihat juga. 3, mungkin ini sudah ada tindakan. 4 dan 5 ini sudah mulai berat, dan 5 itu yang terakhir adalah bisa menyebabkan kebutaan permanen. Ini hati-hati ya, mungkin kita pernah mendengarkan 1-2 kasusnya, tapi kalau kami di komunitas ini setahun itu bisa ada 100 kasus kira-kira yang sampai kebutaan permanen. Jadi ini karena sempat terlewat gitu ya, karena mungkin di sana tidak ada fasilitas seperti itu ya. Nah, APROP seperti yang dialami itu termasuk kondisi yang memberat dengan cepat. Nah, itu berkaitan dengan waktu. Pada waktu itu jadi, ingat sekali dok, kami benar-benar Bima waktu itu cek pertama tuh belum 2 bulan ya usianya, masih 1 bulan lebih sedikit. Kami cek dan dokter mengingatkan ini harus cepat karena APROP ini jenis ROP yang lebih agresif katanya. Betul. Iya, jadi hitungannya sebetulnya hanya hitungan hari itu 3 hari ya kalau nggak salah, sampai 4-5 hari itu kalau tidak dikerjakan dia langsung progresif. Nanti retinal detachment terjadi, ya sudah, itu sudah tidak bisa ya kan. Makanya kita jangan sampai terlambat, dan ini memang kadang-kadang orang tua bayi prematur sudah kaget, shock,
dia terdiam kan, ini apa ya kan. Nah, kita harus energi bangun. Kita sebagai orang tua dibutuhkan untuk membantu anak kita juga ya. Iya betul, jadi kita tuh harus sigap, harus bangun. Perasaan-perasaan sedihnya ya sambil berjalan kita kerjakan juga saran dokter gitu. Jadi jangan kelamaan bingung kan, ada yang bilang, dok saya di sini nggak ada periksa, iya Bu mesti ke sana misalnya. Terus tapi dok ini nanti resikonya seperti ini Bu gitu. Gimana dok saya bingung. Ya jangan bingung Bu, ayo jalan dikerjakan gitu ya. Jadi memang kita tuh kadang-kadang terbatas, memang Indonesia ini masih belum semuanya punya. Cuma kan kita bisa mengusahakan gitu ya. Saya pun waktu itu kondisinya mendatangkan dari luar, datang ke rumah sakit untuk bisa diperiksa. Jadi memang ini risikonya cukup berbahaya kalau bayi berisiko tinggi. Tidak risiko tinggi pun misalkan ya, kan sekitaran 33 minggu ya. Nah, 33 minggu saja bisa mengalami itu loh. Maksud saya kita tetap harus hati-hati sebagai orang tua. Dan ini yang paling harus diingat, dan kami di komunitas screening ini yang paling sering digencarkan adalah tentang screening ROP memang. Karena kalau sudah terjadi, udah sifatnya kebutaan permanen, ini bahaya kan. Jadi iya kita mesti ini ya, harus waspada seperti itu. Betul. Ya. Dok, sebenarnya maksimal itu masih bisa ada harapan untuk screening ROP itu di usia bayi berapa bulan, Dok? Ya, jadi cara menghitungnya kita harus bisa menghitung usia postmenstrual namanya. Jadi misalkan bayi lahir usia 33 minggu, ya kan? Kemudian dia harusnya dicek usia 1 bulan, yaitu 4 minggunya. Berarti 33 minggu ditambah 4 sama dengan 37 minggu. Nah, 37 minggu ini masih aman, karena kenapa? Biasanya perburukan itu terjadi di sekitaran 38, 39, 40, sampai sekitar 142 itu. Jadi harus terus rutin diperiksakan. Ini kan nggak bisa sekali periksa ya, untuk screening ROP itu. Jadi biasanya mulai terjadi matur untuk pembuluh darah retina ini dulu disampaikan 40 minggu, usia postmenstrual 40 minggu. Tetapi sekarang sudah mulai bergeser karena ada di 40 minggu, Dok. Iya, itu karena dia sudah harusnya kalau normal sudah terjadi matur. Ya, ternyata kalau misalkan kita belum periksain udah terjadi masalah, kan sudah lewat dong masanya. Makanya anjuran usianya itu di usia 4 minggu itu idealnya. Jadi anak usia 4 minggu itu sudah paling lambat harusnya sudah dicek gitu. Sebetulnya gampangnya begitu ya. Tapi kadang-kadang kan terlewat nih, saya udah 2 bulan dok anaknya ya. Terus masih bisa nggak? Ya kalau saya bilang bisa, tapi ya kita punya resiko gitu kan. Ya kita punya resiko. Jadi kita cuma punya target waktu sampai 45 minggu tuh untuk periksa. Jadi kalau lewat daripada itu biasanya sudah terjadi kalau ada sama waktu ya dok ya. Iya. Jadi ini yang hitungan-hitungan. Saya juga waktu itu periksa bolak-balik, saya sampai periksa ada 13-14 kali itu kita bolak-balik periksa ROP itu. Ya selama saya pulang di jalan tuh saya sama istri, dokter Yanti, langsung ini juga kita bicara ini gimana nih rencana untuk periksa selanjutnya, karena ini suatu penyakit yang kejar-kejaran dengan waktu, rumit, kita nggak bisa kendalikan bagaimana pertumbuhannya, itu tiba-tiba bisa terjadi perburukan ya kan. Ya kebetulan saya juga mengalami 2 kali suntik injeksi Avastin tuh ya, karena dia memburuk. Injeksi juga ya, betul, karena ada yang mengalami di injeksi Avastin, ada juga ada yang di laser. Nah ini kan kita masih punya kesempatan ya, kalau masih di stage 3 gitu ya, ya seperti itu. Jadi intinya kalau saya sih secara umum 1 bulan ya, usia 1 bulan tuh jangan sampai lewat dari itu, sudah pernah diperiksa dan tetap rutin sampai dinyatakan matur. Sampai dinyatakan tercapai matur, itu sudah matang sampai tepi dan normal. Barulah kita merasa bisa, ya ini insya Allah aman. Kita tunggu nanti perkembangan dia bisa respon penglihatan dan yang lainnya seperti itu. Iya, itu sama seperti Bima dok. Jadi ketika udah tindakan yang di awal itu, yang disuntik, kami baru mengetahui bahwa Bima harus pakai kacamata itu malah di usia dia 18 bulan dok. Oh iya. Ya. Periksa lagi ya setelah itu, karena memang setelah dari ROP ini, apalagi yang punya riwayat tindakan ya, pasti diminta untuk kontrol lagi ya ke dokter yang menangani itu kan. Di usia berapa kalau Mbak Cynthia diminta lagi setelah dari terakhir periksa dinyatakan 2 tahun sempat balik lagi kemarin kita ya. Nah ini yang 3 tahun belum dok, jadi emang tiap tahun. Betul. Itu jadi anjurannya setelah kita lolos ya, kita bisa melewati ROP itu, punya kewajiban untuk pemeriksaan mata rutin tahunan. Jadi kita setahun sekali kita biasakan pas ulang tahun gitu, lebih gampang ya, kalau misalkan supaya ingat gitu,
kita periksakan lagi matanya. Karena risikonya kan ada, bisa menyebabkan mata minus ya, mata malas ya, mata juling, itu berkaitan dengan kelahiran prematurnya dan juga riwayat ROP-nya juga. Nah, kemarin juga Nadira periksanya di bulan Februari lah, pas kebenaran sebelum terjadinya ini nih wabah kan. Karena Nadira tuh lahirannya bulan April dia. Akhirnya setelah periksa, iya akhirnya setelah periksa terakhir itu pakai akhirnya. Ada kondisi-kondisi yang memang dia silinder. Nadira silinder. Ya, kalau Bima cukup besar loh dok, -7 sama 9. Ya itu. Nah ya jadi kita harus punya penanganan ya. Karena kan di dokter spesialis mata khusus anak ini, dia juga punya prognosis nih ke depannya ya. Apakah ini bisa membaik ataupun kita kontrol untuk pemantauan kondisi mata yang lainnya. Jadi jangan sampai terlewat nih, karena kan risikonya kalau anak-anak misalkan nanti dia sudah bisa belajar membaca, mungkin di sekolah ya kan. Misalkan dia tidak dikoreksi, penglihatannya bisa berpengaruh tuh kepada kemampuan belajarnya seperti itu. Iya, tetap kontrol rutin ini bagi para orang tua ya, supaya pengingat juga ya. Ya dok, ini yang bulan tahun ketiga belum. Oke dok. Semoga ini cepat selesai jadi kita bisa kontrol deh. Iya betul. Memang ini kalau dari sisi urgensi sih, kalau kita lihat wabah mungkin tidak terlalu mendesak, tapi kita punya kewajiban lah, begitu kita udah bisa ada kesempatan dan aman, sudah selesai, ya silakan dijadwalkan. Iya. Selain ROP ada apa? Hal lain apa lagi yang resiko dari prematur dok? Iya, jadi kalau konsep bayi prematur ini harus kita ikuti pemantauannya jangka panjang nih. Kita mungkin berpikir sudah dari NICU pulang selesai gitu kan. Enggak, ternyata tidak seperti itu gitu kan. Karena ini permasalahannya bisa sampai jangka panjang untuk masalah pertumbuhannya, untuk masalah perkembangannya ya kan. Kemudian nanti kalau sudah sekolah untuk kemampuan belajarnya, fokusnya, kognitifnya seperti itu. Jadi kalau sekarang usia-usia mungkin di bawah 5 tahun ya, Tatiana dan Bima gitu kan, coba lihat ini pertumbuhannya dengan kurva pertumbuhan. Kalau kita bisa menggunakan kurva pertumbuhan itu ada di aplikasi Primaku misalnya, atau download ya di komputer, diplot setiap bulan. Kenaikannya sudah bagus belum? Seperti itu. Ya, kalau misalkan dia agak mulai mengarah kurang, ya berarti kita harus konsul nih ke dokter gitu. Jangan sampai terlalu lama dia tidak naik berat badannya, tinggi badannya, tingkat kepalanya. Terus kemudian untuk perkembangan ini juga tetap harus dipantau karena memang kita tuh kalau bayi prematur kan suka dimaklumin ya. Ini ya belum bisa, ini wajar lah dia prematur gitu kan. Nah ini sebenarnya sih bisa dimakluminya cuma sampai usia 2 tahun saja gitu. Jadi lewat dari 2 tahun, usia koreksi. Sampai 2 tahun usia koreksi ya dok ya? Iya betul, usia koreksi itu ternyata disepakati kemarin terakhir dengan Dr. Inawati disampaikan bahwa sepakatnya kita dibatasin di usia 2 tahun. Lebih dari usia 2 tahun kita gunakan usia kronologisnya, jadi nggak bisa dikoreksi lagi nih. Sebelumnya kan mungkin kita mundurin ya, sekitar 7 minggu ya kalau Tatiana dan Bima ya, dimundurkan. Tapi kalau sekarang sudah 3 tahun, tetap dengan usia 3 tahun itu. Kita bisa buka juga di aplikasi Primaku atau kita searching, ada namanya form KPSP, Questionnaire Screening Perkembangan, KPSP namanya. Jadi kita lihat di situ ada usia-usianya, cocokkan dengan usia anak, ya misalkan 3 tahun gitu. Kemudian di pertanyaan-pertanyaan itu kita harus udah bisa belum anak kita di usia itu memenuhi pertanyaan dan kemampuan-kemampuan yang ada di form itu. Kalau misalkan ada lebih dari 2 yang belum bisa, berarti sudah ada keterlambatan dan itu udah mulai siap-siap konsul ke dokter seperti itu. Iya, jadi nama aplikasinya bisa diulang lagi dok, maaf. Kalau yang kita biasa gunakan ini aplikasi Primaku ya dari IDAI, Primaku. Primaku. Ya, Primaku. Ya, Primaku ini dari IDAI. Iya, dan itu cukup lengkap dan banyak lah hal di situ yang bisa kita ambil bacaannya dan ada pertumbuhan juga, imunisasi juga ada seperti itu. Tapi kalau secara mandiri bisa juga nanti searching mengenai kuesioner pra-screening perkembangan. Itu untuk orang tua sebagai awalan. Nanti kalau misalkan sudah ada masalah yang tidak terpenuhi di sana, skornya dibawa ke dokter spesialis anak, dilakukan screening lagi lebih lengkap gitu kan, masalahnya di mana nih, kemampuannya seperti itu. Oh, gitu ya. Oke, dok, kalau ini sekarang kita bicara di Prematur Indonesia. Selain menyampaikan informasi yang banyak sekali melalui sosial media, Instagram, itu apa saja dok kegiatan dari Prematur Indonesia dok?
Ya, ya kita berangkat dari sosial media awalnya ya, dengan ada komunitas di Facebook, Instagram itu. Kemudian mulai tahun 2015 kita mengadakan acara tuh yang pertama kali kita adakan di Bundaran HI. Intinya kan kita mau raise awareness nih ceritanya, supaya ini dilihat loh gitu, karena bukan cuma sesama orang tua aja nih yang perlu, tetapi juga masyarakat umumnya juga pemegang kebijakan supaya lebih peduli lagi nih sama kita gitu kan. Seperti juga yang disarankan Dokter Rina, ayo Dokter Agung, ayo kita ini supaya dilihat nih isu-isunya prematur gitu kan. Jadi kita satu di acara-acara yang dilakukan seperti seminar gitu ya, di tahun 2016 kita adakan juga, 2017 yang gathering di Taman Mini ya, Mas Cynthia dan Mas Surya ikutan juga. Kami datang. Iya betul, itu kan itu gathering ya. Jadi itu dari kita untuk kita waktu itu, memang karena ada juga yang konser laktasi, ada yang dokter yang mampu menjelaskan imunisasi, kemudian juga dari ya Mbak Cynthia yang sharing kan. Nah disitulah kita berbagi. Nah kemudian di RSCM juga. Jadi intinya kita mulai sering di tahun 2018 mulai kita tuh keluar kota tuh, mulai ada di Surabaya, di Kediri, di Bandung, di Pekanbaru, mengadakan acara seminar dan edukasi yang jadi pematerinya dokter-dokter spesialis. Jadi sebetulnya sih event itu buat edukasi kepada orang tua juga. Tapi ada efek sampingnya itu kita ingin ada edukasi kepada masyarakat yang umum gitu, yang luas gitu. Ini seperti ini juga kan tentu dilihat ya oleh banyak masyarakat. Jadi ya biar lebih kenal gitu dengan prematur, karena pasti deket banget nih di antara 7 kelahiran itu pasti ada satu yang prematur. Ya 1 dari 7 kelahiran itu prematur. Ya. Ya, kalau Indonesia itu peringkat keberapa ya dok jumlah prematurnya di dunia? Nah, ini menurut salah satu senior saya nih mau menyampaikan, kemarin ada materi di acara kita, ternyata kita peringkat kelima di dunia. Kayak gimana ya? Wow. Jadi ini membanggakan atau menyedihkan ini? Kalau kata Dokter Rina, ya kita juara nomor 5 nih kita nih di dunia. Iya, iya. Dok, sorry dok, tadi premaku kan? Prima. Oh, prima. Iya, primaku. Primaku, sambung gitu. Ya itu banyak yang sekarang juga masyarakat. Kenapa? Iya, peringkat kelima ya di dunia kelahiran prematur di Indonesia. Iya betul, kita masih tinggi, dan kalau kita nih di komunitas kan masih ya menangani yang mencegahnya ini belum nih, kelihatannya kita upaya pencegahannya juga harus lebih masif. Seperti nanti kan juga kalau misalkan banyak nih ya dari member tuh bertanya apa sih pencegahannya seperti itu kan. Betul. Ya pencegahannya kita nomor 1 kita kenali tadi faktor risikonya apa saja, dikenali juga sebelumnya kenapa kita lahiran prematurnya. Nah sebelum mulai promil kita konsul dulu gitu kan, jangan tiba-tiba promil gitu ya. Kita tanya dulu ke dokter spesialis obgyn gitu, diperiksa kehamilannya kandungannya sehat nggak, ada masalah tertentu tidak ya, terus apakah sudah oke untuk dikasih lampu hijau silahkan promil ya kan. Nah itu juga penting karena kita perlu persiapan. Jadi memang yang kehamilan risiko tinggi ini lebih ekstra lah, dengan demikian tujuannya supaya kita bisa menghindari ya. Terus ada satu lagi mungkin yang kita perlu dapatkan tuh, seperti kemarin saya juga kan ada kehamilan yang kedua istri saya itu diberikan suplementasi vitamin D misalnya, itu penting juga tuh untuk diberikan kepada para ibu hamil, karena dia bisa menurunkan risiko infeksi juga, dan akhirnya bisa menurunkan risiko kelahiran prematur. Bagi para orang tua juga sebaiknya jangan terlalu kecapean ya, kalau misalkan lagi lagi hamil prematur, lagi hamil yang punya riwayat prematur, ya kalau misalkan kerja mulai siap-siap inilah mengurangi aktivitas gitu ya. Juga kalau di rumah mungkin jangan terlalu ini, terutama udah mendekati trimester ketiga itu gitu, karena kadang-kadang kan kita juga disarankan untuk bed rest seperti itu ya. Memang saya juga kemarin tuh agak-agak khawatir ya akan berulang nggak. Mohon maaf dok, yang kehamilan kedua istri prematur juga atau tidak? Alhamdulillah cukup bulan Mbak Cynthia. Ya. Alhamdulillah. Ya dia lahirnya di 40 minggu 3 hari. Jadi ya kita juga deg-degan terus tuh, ngitungin hari terus ya, karena saya juga langsung menuju ke rumah sakit yang memiliki NICU gitu, terus siap-siap aja suatu saat kita misalnya perlu, kita udah ada di situ, karena kan juga mencari NICU juga susah ya, jadi kan kita perlu punya persiapan, nah kita banyak berdoa dan ya kita usahakan dulu lah semaksimal mungkin, ya alhamdulillah tercapai cukup bulan. Nah saya rasa memang bukan hal yang tidak mungkin, namun semua kondisi ibu-ibu ini mungkin berbeda kasusnya satu sama lain ya.
Makanya perlu konsul dulu nih ke dokter Objin. Jangan ibaratnya kalau saya ditanya saya udah hamil sekian bulan, usia kamilnya berapa minggu nih dok, gimana caranya? Nah ini evaluasinya harusnya sebelum mulai promil nih, sudah dimulai gitu. Terus sebelum mulai program hamil ya dok ya? Ya, program hamil sebelum mulai kita coba lihat risikonya, dilihat. Kadang-kadang ada yang jaraknya baru setahun, aduh deg-degan juga gitu kan. Dan mungkin kan iya, jadi kita lihat faktor risiko itu dicoba diatasi lah supaya diminimalkan, yang masih bisa kita minimalkan seperti itu. Ya supaya angkanya menurun ya, angka ini seperti maturnya. Ini baru setahun, anak setahun udah nanya lagi, ya mau satu lagi nggak? Gitu. Iya. Dok, oke. Dengan situasi pandemik seperti sekarang, gitu ya, mungkin kan banyak anak-anak prematur yang harus maksudnya melakukan kontrol rutin atau seperti apa. Nah itu gimana tuh menyikapinya dok? Apakah kita harus disiplin terobos saja, tetap ke rumah sakit, atau seperti apa dok di dalam situasi pandemi sekarang? Betul. Ini memang kan perlu sikap yang proporsional ya, pertama ya, bahwa kita juga jangan sampai menyepelekan wabah, tapi juga jangan sampai terlalu takut juga sama wabahnya, sampai ada yang lebih penting kita nggak jalan gitu. Contohnya nomor satu yang paling dasar itu kan imunisasi, ya kan? Imunisasi ini jalan tetap ya. Anjurannya IDA itu kan kita tetap menjalankan imunisasi sesuai jadwalnya. Kemudian memilih tempatnya ya, yang melakukan pemisahan ya. Kemudian pada saat di sana kita atur jadwal dulu, jadi datang itu tidak berkerumun ya, sudah tinggal masuk gitu kan, nggak lama nunggunya, nggak banyak orang di sana. Pada saat di sana tidak keliling-keliling kemana-mana, pakai masker, cuci tangan, seperti itu yang dianjurkan. Jadi maksudnya langkah-langkah pencegahan ini ada step-stepnya yang kita perlu perhatikan dan bisa dijalankan, dan imunisasinya jangan sampai ketinggalan, ini satu hal. Terus kedua, screening nih, kalau kaitan sama bayi prematur, bagaimana? Kalau saya sih rasa yang ROP ini nggak bisa ditunda ya, karena kan kejar-kejaran sama waktu. Iya, betul. Ini nggak bisa ya, kadang-kadang kita resiko takut segala macam, tapi juga ada risiko masalah tadi gitu ya, yang cukup berat gitu, yang jelas-jelas juga ada risikonya. Jadi kalau screening ROP ini termasuk yang tidak bisa ditunda, ya silahkan juga telepon ke lokasi screeningnya, jadwalkan. Yang kedua, kalau screening yang masih bisa ditunda, mungkin yang pendengaran tadi itu batasnya 6 bulan. Kalau usia 6 bulan itu sudah tercapai, ini belum screening, ya mau nggak mau harus diperiksa ya, yang OAE dan DERA itu. Nah, tapi kalau misalnya anaknya masih sebulan, 2 bulan, oke, masih bisa tunggulah sampai situasi lebih aman. Nah, yang lain-lain kan udah dilakukan di rumah sakit USG kepala, atau kalau belum nanti memang kalau ada indikasi juga, misalkan echo jantung, kalau misalkan ada indikasinya, mungkin kalau bisa dilakukan segera lebih baik, tapi jangan ambil risiko juga, misalkan ya kita masih bisa menunggu ya, misalkan anak nggak ada keluhan atau apa. Tapi juga jangan sampai terlewat nanti, udah selesai wabah, lupa juga screeningnya. Jadi screening ini ada yang wajib ROP, nggak boleh ketinggalan, ada yang berbatas usia, yaitu seperti pendengaran tadi yang usia 6 bulan, terus yang hipotiroid pasti sudah dikerjakan ya, USG kepala juga sudah. Ada yang masih bisa nanti mungkin ya tadi itu echo jantung kalau misalnya nggak ada gejala khusus gitu ya. Nah, yang lainnya tumbuh kembang ya, tumbuh kembang kan juga nggak boleh kelamaan ketinggalan nih. Oh ya kan? Iya, kayak seperti terapi misalnya, seperti itu gimana dok? Nah ini agak sulit karena saya juga baru membuka percakapan di grup itu yang di Facebook. Bagaimana kalau terapi ya di tempat-tempatnya gimana? Saya belum dapat jawaban. Memang kebetulan saya juga tidak bekerja di tempat yang ada terapi untuk anak seperti itu ya. Jadi memang sebetulnya itu termasuk yang bisa kita manfaatkan fasilitas seperti ini ya. Kalau punya kesempatan bisa WA dokternya ya, sebetulnya sudah bisa apa? Karena sebetulnya kalau terapi itu kan perlu assessment tuh. Assessment dulu kan, kemampuan anak ini perkembangannya bisanya bagaimana, nggak bisanya dia apa, nanti latihannya bentuknya seperti apa. Itu kan nanti ada dokter dan fisioterapis dan yang melatih itu bisa menunjukkan kepada orang tua bentukan latihan seperti apa yang dibutuhkan anak gitu kan. Mungkin ya kalau misalkan masih bisa memungkinkan datang dan ada protokol pencegahan yang baik, di assessment saja, kemudian nanti dilatihnya di rumah, jadi tidak di sana yang banyak kemungkinan penularan seperti itu ya. Nah, kemudian kalau masalah pertumbuhan tadi, misalnya grafik kurva pertumbuhannya naiknya udah kurang bagus nih, udah di bawah garis merah gitu kan, apa mau diem saja di rumah sampai berapa bulan ke depan kita nggak ke dokter gitu kan, itu resiko juga kan. Jadi menurut saya yang seperti itu juga termasuk ya
dipertimbangkan untuk konsul. Kalau memang masih memungkinkan lewat online dengan dokternya di WA, di telepon, gitu tanya dok, ini saran saya untuk kondisi ini gimana gitu seperti itu. Ya. Jadi ada beberapa hal gitu kita harus perhatikan, iya. Jadi supaya tidak terlewat semua ya. Betul. Ini kebetulan yang bertanya tadi sudah dijawab malah sama Dokter Agung ya, tentang ROP. Kontrol bulan ke-7 apa bisa ditunda? Pokoknya kalau ROP tadi termasuk yang penting ya dok ya? Betul. Kalau ROP kan bulan ke-7 sudah pemantauan sebenarnya. Tapi kan kita juga ada kekhawatiran nih, ini penyakit-penyakit yang tipenya tidak bisa diperkirakan pasti ya. Jadinya coba deh nanti hubungin dulu dokter spesialis matanya, mestinya sih dia yang lebih tahu persis riwayatnya ya. Kemungkinan sih menurut saya perlu tetap on time gitu. Nah ini juga ada nih dok, ini sekalian kita nggak apa-apa ya Q&A dikit ya dok ya? Ya boleh. Wina Lakesha, kalau kontrol tumbang bisa ditunda ndak dok? Misal umur 10 bulan koreksi masih belum bisa makan padat, gimana? Bingung mau oral dan feeding terapi tapi takut karena masih pandemi. Ya sekarang gini ya, masalah pertumbuhan itu kemampuan perkembangannya. Ya, umur 10 bulan kalau dok. 10 bulan ya, kalau dia sampai menjadi berpengaruh kepada pertumbuhannya, itu berarti sudah mendesak tuh. Kita lihat kurvanya juga. Nah, kalau misalkan dari masalah perkembangan tadi kurvanya sudah mulai bermasalah, sudah mulai turun, tidak bagus, berarti tidak boleh ditunda lagi, harus dikonsulkan. Tapi kalau kurvanya masih bagus, ya coba kita baca-baca cari info dulu sendiri, kita coba di rumah sendiri, masih dibolehkan kalau pertumbuhannya kurvanya masih baik ya. Nah seperti itu. Jadi kita harus kombinasi ini karena kedua-duanya saling berpengaruh. Kalau kita makannya tidak baik, nanti lama-lama akan berpengaruh ke kurva. Tapi bisa jadi itu sudah terjadi lama, makanya harus segera dapat penanganan. Oke, waduh. Ya. Ini hari ini banyak sekali informasi penting, dokter. Ya. Dokter puasa dok? Insya Allah. Berarti ini buka puasa masih di tempat tugas ya dok ya? Ya biasanya seperti itu, nanti baru setelah maghrib baru pulang gitu. Gitu. Dalam waktu jangka dekat ini, ya mungkin setelah pandemi ya, nanti kira-kira apa yang mau dilakukan lagi oleh komunitas prematur Indonesia? Oh iya, jadi ada satu planning kita tuh kan di tahun lalu kita dapat sebuah kita menang sebuah kompetisi untuk video sosial. Jadi kita itu program untuk pemeriksaan ROP dengan alat indirect ophthalmoscope. Kita sampaikan bahwa kita ini kurang alatnya nih di Indonesia, gitu kan? Kita bikin videonya. Kemudian kita menang level Asia Pasifik. Ini ada sebuah perusahaan multinasional yang mengadakan. Tadinya kita level Indonesia menang, kemudian Asia Pasifik kita menang. Dan ini sudah dibelikan alatnya, sudah dapat 7 alat untuk screening ROP yang kita sebar-sebarkan ke kota-kota di Indonesia yang belum punya. Ya, kita sudah sebarkan ke 5 kota. Nah, tinggal 2 lagi nih yang kita perlu sebarkan, yaitu tugas saya untuk menunaikan amanah tuh ceritanya. Jadi sampai semuanya tersalurkan. Jadi yang di daerah itu bisa. Jadi ada di daerah-daerah yang di Palu, di Pasuruan, terus kemudian ada di beberapa daerah itu juga ada yang sudah kita sampaikan, yang Banyuwangi ya juga kita udah sampaikan. Nah, tinggal kita salurkan yang lainnya. Ini yang jadi PR, dan nanti tentu saja kita ingin kembali mengadakan acara edukasi lagi seperti itu, karena tadinya kan kita mau ada ini ulang tahun prematur Indonesia bulan April, kemarin udah ada kasus ya, jadi kita tunda ya seperti itu. Oke. Dokter Agung, terima kasih sekali dokter waktunya. Sama-sama, atas kesempatan hari ini berbagi cerita, berbagi inspirasi dengan teman-teman di sini semua. Kalau yang masih kurang puas, pengen banyak tanya-tanya, pengen dapat informasi, langsung aja bisa follow IG-nya prematur.indonesia ya dok ya? Iya betul, di Instagram. Iya betul. Dan ada juga di grup Facebook juga ada, bisa juga di Facebook. Facebook juga ada ya dok? Oke, dokter. Thank you dokter. Jaga kesehatan, please jaga kesehatan, karena kami semua bangga, bersyukur dengan adanya dokter-dokter seperti Dokter Agung yang ada di garda depan menangani COVID-19 ini. Sekali lagi thank you dok. Please jaga kesehatan dok. Terima kasih. Terima kasih, salam untuk keluarga di rumah juga ya dok ya.
Iya, Dokter terima Yanti kasih. dan Nadira dan adiknya. Iya, terima kasih Mbak Cynthia. Itu Bima, Terima apa kabar kasih. Bima? Bima. Bima. Halo. Iya, terima kasih Mbak Oke Cynthia, dok, terima terima kasih. kasih. Ya, sama-sama.